warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Arsala man istafahu min ibadihi. Salatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim. وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالقلوب في دار القضاء والبعيد. Tuan-tuan dan juga segenap pengurus PKI Masjid Tulen Keras pada perjalanan. Sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kajian subuh pada hari sekarang ini, jadi insyaallah tanggal 25 Mei, mudah-mudahan dapat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai baik-baiknya manusia di hari sekarang ini, yakni orang yang menuntut ilmu, mereka dikatakan orang yang fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala nabiyina wa sahbihi wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kulli sabiqin tabi'in wa tabi'in
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan siwakan, yang mana siwakan ini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-fitratu khamsun. Ada 5 asli kejadian, ada 5 asli fitrah manusia yang harus kita jaga. Ada 5 perkara di dalam tubuh manusia yang harus kita jaga setiap hari. Yang pertama katanya Rasulullah al-khitan, yakni khitan sunat, baik perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua wal istihdad, bercukur bulu mawar. Ini termasuk sunat asli ataupun asal fitrah, asal kejadian manusia di dalam tubuh kita yang harus kita jaga, yang harus kita bersihkan. Yang ketiga ialah wataqimul azfar, ialah memotong kuku. Wanatul ibti, yang keempat adalah mencabut bulu ketiak. Waqasus syarib, yang terakhir ialah menggunting kumis. Kemudian banyak hadis-hadis yang menambah masalah jenggot, alis dan lain sebagainya. Kemudian yang kemarin telah kita katakan, telah kita sebutkan daripada siwak itu sendiri dan juga keutamaan daripada siwak. Cuma kami karena kemarin belum sampai tuntas, kemudian kami lanjutkan terlebih dahulu dan insya Allah kita selesaikan bagian sekarang ini. Yang mana diantaranya keutamaan hikmah daripada siwak itu sendiri ialah yang pertama annahu yuzidu bil masalah. Orang yang selalu membersihkan mulutnya, giginya dengan siwakan, insya Allah akan lebih melancarkan kefasihan di dalam pembicaraan kita. Baca Quran, insya Allah fasih, insya Allah tenang membaca Quran. Wa'imali, dan juga bisa mencerdaskan akal. Wa'imali, dan juga pengalaman. Wa'imali basar, dan juga keutamaan daripada siwak itu sendiri ialah mempertajam pandangan. Ini orang yang selalu gigi yang bersih, singkatan siwak dan sebagainya, ini insya Allah akan menjaga daripada pandangan matanya tajam pandangan matanya. Insya Allah akan dijauhkan daripada sifat sakit mata, terabur, dan lain-lain dan sebagainya. Wa yusahilu naz'ah, dan juga bisa meringankan pada waktu nazar. Ini nazar insyaallah dengan faedah yang kita siwakan untuk bersih, insyaallah waktu nazar kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Wa yuhibul adwa, dan juga bisa melarikan musuh. Wa yudha'iful ajra, dan juga melipat gandakan pahala. Wa yubtimus syaitan, dan juga bisa memperlambat tubuhnya ubat. Wa yutayyibu baital bahar, dan lain sebagainya. Cuma ahkam siwak, hukum orang siwakan itu sendiri, yakni khamsatu, ada 5 perkara. Ibu siwakan, sikat gigi, ini adalah perintah agama, bukan cuma perintah dokter saja, tetapi ini ada daripada perintah agama. Yang mana hukum siwakan itu ada 5. Yang pertama adalah wajibun,
siwakan ataupun sikat gigi ini bisa menjadikan wajib kapan? Idza tawaffaqat alaihi izalatu najasatin wa izalatu rihin karihatin di salatil jumu'ati wa idza nadara. Sikatan ataupun siwakan ini hukumnya menjadi wajib andai kata di dalam mulut itu ada perkara najis. Seumpamanya kita ini lupa ataupun tak sengaja makan babi seumpamanya, ini kan najis. Maka siwakan ini punya menjadi wajib. Ataupun ada najis-najis yang lain. Seumpamanya gigi kita, gusi kita selalu mengeluarkan darah, sehingga darah itu bisa menjadikan pembekuan dan sebagainya. Maka siwakan untuk menghilangkan darah maka hukumnya wajib. Karena apa? Karena darah itu sendiri adalah najis. Dan lagi hukumnya wajib siwakan wa izalatu rihin karihatin, karena untuk menghilangkan bau yang sangat sekali, li sholatil jumu'ati, karena untuk menghadiri sholat Jumat. Ini kalau semuanya kita yang selalu suka makan jengkol ya, ini kan jengkol kan kira bau. Ataupun yang selalu makan terasi, ini ada terasi kan bau. Kalau memang diyakini bau, mulutnya bau, setelah makan makanan yang berbau, diyakini bau, dan nanti orang yang ada di dekatnya akan terusik, akan terganggu, maka gosokan atau sikat gigi, siwakan ini punya menjadi wajib. Wa idza nadarahu, dan juga ketika mereka itu nadar. Dan setiap nadar ini adalah wajib. Contohnya lagi yang nadar menjadi wajib, kita memotong kurban. Soalnya nanti kalau kami lulus, kami akan potong kurban. Ini adalah wajib. Yang kedua mandubu. Yang kedua ini punya menjadi sunat. Wa wal aslu fihi, dan hukum sunat ini adalah hukum asli daripada siwak. Ini siwakan gosok gigi, ini hukum aslinya adalah sunnah. Sunnah. Wa itaqadu fi ma'radi asyara ilaihi ba'dhum, dan siwak ataupun sikatan ini akan menjadi sunnah muakkad, sunnah muakkadah, ataupun akan menjadi sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Di antaranya ialah ketika kita ini akan melaksanakan wudu, akan melaksanakan sholat, akan membaca Al-Quran, ataupun ketika mulut berubah baunya. Kemudian yang ketiga makruh, siwakan gosok gigi yang punya makruh bagi siapa? Liswaimi ba'da zawal, bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Dia adalah punya makruh. Bagi orang yang berpuasa gosok gigi ataupun sikatan setelah zuhur, setelah tergelincirnya matahari, ini adalah punya makruh. Kenapa kok dimakruhkan? Karena di sana ada daripada hadis Rasulullah SAW, yakni lafalu ufa isra'ili atyabu indallah min rihil miski. Maksudnya katanya Rasulullah, baunya mulutnya seseorang yang berpuasa ini akan dipandang lebih harum daripada minyak misik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baunya orang yang berpuasa itu dianggap sebagai minyak harum, maka makruh untuk sikatan ataupun gosok. Kemudian yang keempat, khilaful aula. Hukumnya khilaful aula. Apa khilaful aula itu? Lebih baik jangan dikerjakan. Ini adalah
Contohnya apa? Al-istial bisiwaki ghairihi biridho. Ialah menggunakan siwak, menggunakan sikat gigi, menggunakan pasta gigi, menggunakan miliknya orang lain yang telah mendapatkan izin. Kita ini pergi ke rumah orang lain, kemudian sikatnya itu punya tuan rumah semuanya. Ini dapat izin. Ini adalah makruh, khilaful aula. Kalau tidak dapat izin, nanti hukumnya haram. Kalau dapat izin, ini khilaful aula. Kalau tidak dapat izin, maka hukumnya haram. Lalu menggunakan sikat gigi, menggunakan siwak miliknya orang lain, ini dikatakan khilaful aula, lebih baik ditinggalkan illa litabarruk, famanturun, kecuali untuk mengambil barokah. Famanturun maka hukumnya sunnah. Yang kita ini pergi ke rumahnya orang sekolahnya, kok sikatnya punya kakeknya sekolahnya, ya dia tidak apa-apa punya kakek, ya, atau dia tidak apa-apa punya orang alim, saya untuk mengambil barokah biar dapat barokahnya. Ini sisa-sisanya orang yang dihormati ini adalah diperbolehkan untuk diambil barokah. Ya, mengambil sisa-sisanya orang baik, mengambil sisa-sisanya orang yang dihormati, ini ulama mengatakan ini dianjurkan untuk mengambil barokahnya. Seperti contohnya ada sisa makanan, ini makanan itu telah dimakan oleh orang yang kita hormati, ataupun orang alim, orang tuanya, gurunya, dan sebagainya. Ini saya minum airnya, saya minum kopinya. Ini adalah untuk tabaruk kepada itu, ulama memperbolehkan. Ini adalah hukum siwak. Dan yang terakhir adalah haram. Hukumnya haram idza kana bisiwaki ghairihi biduni idnihi wa lam yu'lam bidahu. Jadi menggunakan sikat ataupun siwaknya orang lain dengan tanpa izin, ini adalah hukumnya haram. Kita bertamu sekolahnya, ke rumahnya teman, kemudian menjadinya ada sikat, sekalian kita sikatan sekolahnya. Ini adalah kalau tanpa izin dan tidak yakin akan diridhoi, maka hukumnya haram. Bagi orang-orang yang bepergian sebenarnya. Kemudian yang mubah ini tidak ada. Hukum mubah bagi sikat ini tidak ada. Karena apa? Karena memang hukum aslinya daripada siwakan itu sendiri adalah sunnah. Jadi kalau saya kita siwakan, ini sunnah, bukan mubah. Ini adalah hukumnya sunnah. Kemudian kalau sebenarnya ada pertanyaan, loh, saya tadi pagi sudah siwakan, sudah sikat, kemudian 1 jam lagi kita sikatan. Ini bagaimana hukumnya? Ini katanya Rasulullah, siwakan, sikatan kapan saja, ini adalah hukumnya sunnah fi kulli hal. Ini tanpa memandang kepada waktu, tanpa memandang kepada zaman. Kemudian maratib siwak, hal-hal yang bisa digunakan siwak ialah ayakuna bi'udi arqin. Ini yang lebih utama ialah menggunakan kayu arak. Kayu arak ini adalah dari Timur Tengah. Kemudian yang bisa lagi digunakan siwak dari tunahni, pelapak kurma, atau kalau di sini semuanya menggunakan kelapa salak ataupun kelapa dan sebagainya. Ini adalah yang digunakan. Sumpahul di zaitun, dan juga bisa menggunakan kayu zaitun. Ini adalah yang
Cara-cara yang untuk bersiwak. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Rasulullah ada 3 asal kejadian manusia yang harus dijawab. Yang pertama adalah siwakan. Kemudian yang kedua ialah izalatul syahid ibti, ialah memotong ataupun menghilangkan bulu ketiak. Jadi menghilangkan bulu ketiak, bulu ketiak yang di sini. Ini bagi orang laki-laki ataupun orang perempuan ini bukan hukumnya sunnah. Yusannu lirajuli an-nafu. Sedangkan bagi orang laki-laki hukum membuang bulu ketiak ini caranya agar dapat kesunatan ialah mencabutnya. Jadi kalau orang laki-laki kalau bulu ketiaknya dicabut, jadi langsung dicabut ini saja. Walil mar'ati al-halqu, dan bagi orang perempuan ini mencukur. Jadi kalau orang perempuan. Kemudian lagi izalatul syahid anas. Kemudian yang menjadi kesunatan yang harus dijaga dalam diri kita ialah mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Wa yusanna tidak, dan membuang ataupun merawat bulu kemaluan ini dikatakan istidad. Wa yusannu halquhu lirrajul wa lahu lilmar'ati. Ini yang sunatnya agar kita dapatkan kesunatan ini kebalikannya daripada membuang bulu ketiak. Kalau tadi membuang bulu ketiak, kalau untuk orang laki-laki dicabut, ditarik dicabut, kalau orang perempuan dicukur. Tetapi kalau untuk kemaluan ini sebaliknya, kalau untuk orang laki-laki dicukur, tetapi kalau untuk orang perempuan dicabut. Ya, kebalikannya. Jadi kalau untuk orang perempuan, kalau bulu kemaluannya ini dicabut, ya dicabut. Tapi untuk dicabutnya, untuk mencukurnya harus di tempat sepi, jangan di tempat umum atau nanti di ruang tamu. Ya, cukur bulu kemaluannya ataupun yang perempuan nanti ditarik, ya copot, ditarik sebenarnya nanti bunyi dari sebagainya perempuan ya di tempat sepi, di kamar ataupun di dinding. Jadi bagi orang perempuan kalau bulu kemaluan ini adalah dicabut, tetapi kalau untuk orang laki-laki dicukur, ini sunatnya. Sunatnya. Kemudian lagi ibu bapak yang harus kita jaga ialah taqlimul adhamir, ialah memotong kuku. Sedangkan memotong kuku ini ada banyak caranya untuk mendapatkan kesunatan. Wa yubda'u bil yumna wa yubda'u bil yumna wa lahu iddatu turuqin. Ialah memulai daripada tangan yang kanan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini memotong kuku ini sunatnya ialah seminggu sekali. Ibu, bapak-bapak, ini memotong kuku ini sunatnya adalah seminggu sekali. Jadi kalau kita memotongnya itu bisa hari Kamis, hari Jumat, hari Senin. Tetapi memotong kuku ini sekiranya dalam satu minggu sekali. Ya kalau Kamis terus, kalau Jumat terus. Dan kemudian caranya, Bapak Ibu yang akan hormati, ini banyak cara yang pernah dilihat oleh para sahabat ketika Rasulullah memotong kuku. Cuma yang lebih utama, ada 2 cara yang lebih utama. Ada 2 cara memotong kuku yang lebih utama itu sendiri. Yang pertama adalah mulai daripada telunjuk. Itu mulai daripada tangan kanan
dimulai daripada telunjuk. Kalau kita akan memotong kuku, maka sunatnya ini adalah tangan kanan dimulai daripada telunjuk ini. Ya, dipotong telunjuk, dari telunjuk ini sampai kepada kelingking. Ini telunjuk, tangan tengah, jari manis, kemudian kelingking. Dan setelah sampai ke kelingking, kemudian dimulai lagi daripada kelingking yang kiri. Mulai daripada kelingking yang kiri, kemudian kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian jempol, kemudian yang terakhir jempol kanan. Ini adalah cara kesatu yang dianggap utama. Kemudian yang kedua, ini adalah mulai jempol kanan. Cara yang kedua mulai jempol kanan sampai selesai kepada yang kelingking. Ini jempol kanan, satu, telunjuk, jari tengah, manis, kemudian kelingking. Setelah kelingking ini, kemudian kelingking yang kiri sampai kepada jempol. Ini adalah dua cara ini adalah yang lebih bagus daripada cara-cara yang lain. Ulama di sana mengatakan, kenapa kok mendahulukan telunjuk, kok tidak jari jempol? Ini katanya ulama, kalau telunjuk ini adalah merupakan jari yang sangat istimewa. Ini katanya ulama, telunjuk ini adalah merupakan yang sangat istimewa, sehingga dalam waktu sholat ini kita ini jari telunjuk ini digunakan waktu sholat ketika kita ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini katanya ulama yang mengatakan telunjuk yang didahulukan. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan jempol. Kenapa kau harus didahulukan yang jempol? Karena jempol ini adalah merupakan paling utama-utamanya jari kita, sehingga setiap apa saja kalau ingin memberikan keistimewaan kepada sesuatu, memberikan kehormatan kepada apa saja, maka harus menggunakan jempol. Ini katanya udah. Kemudian cara-cara yang lain ini juga banyak, cuma derajatnya lebih rendah daripada itu. Cuma ini yang dua cara ini adalah yang telah disampaikan oleh ulama. Kemudian bapak ibu yang kami hormati, hadza kulluhu fi asabi'il yadaini. Cara yang tadi ini adalah kalau kita memotong kuku, jari-jari kuku dan tangan, caranya seperti tadi. Wa asabi'ul rijlaini fayabda'u min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Kemudian kalau kita memotong kuku kaki, maka katanya ulama harus menggunakan daripada yang kelingking tangan, kemudian diakhiri sampai kelingking yang kiri. Jadi kalau kaki ini kelingking di semuanya kaki, maka kalau kaki ini dimulai daripada kelingking yang tangan, kemudian sampai selesai. Kemudian dari yang kelingking, jari manis, jari tengah, kemudian jempol, kemudian yang telunjuk, kemudian jempol, kemudian diulangi daripada jempol, telunjuk, kanan, tengah, kemudian jari manis, jari kelingking. Ini adalah kalau yang tadi. Ini sebaliknya. Wa yusannu taqlimu yawmal itsnain wal khamis, dan disunatkan kita memotong kuku itu
memotong kuku kalau hari maka ini mulai dari hari Kamisnya. Tetapi kalau yang Jumat ini adalah memotong kuku dipotong daripada mulai pagi-pagi. Wa muswasabi ba'dahu, dan sunat ketika memotong kuku itu sunatnya harus dibasuh setelah memotongnya. Jadi kalau kita sudah memotong kuku maka nanti tangannya ataupun kakinya dibasuh. Apa gunanya? Untuk menghilangkan sisa-sisa, untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di bawah kuku. Ini adalah sunat. Kemudian bagi dan sampai selesai al-mas'alatus sabi'ah, kemudian asli kejadian manusia yang harus kita jaga jangan al-khitan, yaitu khitan sunat. Yang mana sunat ini ialah warqatul jildati allati fawqal farji. Sunat ini adalah memotong kulit allati fawqal farji, yang ada di atas farji, di atas kemaluan. Itu di ujung kemaluan. Sunat alam yang dikatakan khitan adalah memotong kulit yang ada di ujung kemaluan, baik kemaluannya orang laki-laki ataupun kemaluannya orang perempuan. Ini gitu. Hukmu wajibun lirrajul wal mar'ati al-balighaini. Sedangkan hukumnya sunat ini wajib bagi orang laki-laki dan juga wajib bagi orang perempuan. Al-balighaini, yang baligh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini sunatan ini diwajibkan bagi setiap orang laki-laki, orang perempuan yang sudah balik. Jadi ada yang kata nanti ada orang perempuan belum khitan semuanya, belum dipotong, ya, belum dipotong kelebihan daripada kemaluannya itu, maka nanti kalau sudah balik maka hukumnya wajib. Wa yusannu ayyamuna fil yawmi sabi min yawmil wiladati, dan memotong ataupun khitan ini disunatkan pada hari ke-7 daripada kelahirannya anak. Ini khitanan ini sunatnya bapak ibu, ini kita lakukan setelah hari ke-7 daripada kelahirannya. Sama dengan memberikan nama. Ini cukuran memberikan nama, ini sebetulnya sunatnya ini adalah pada hari ke-7, alias ketika bayi berumur 7 hari. Dan begitu juga ketika melakukan akikah. Ini akikah sunatnya. Cuma sunatnya itu sendiri, sunatnya akikah ini yang ditekankan adalah walinya, alias orang tuanya. Ini yang disunatkan untuk mengakikah kepada seseorang ini adalah orang tuanya. Kapan waktunya? Mulai dia dilahirkan sampai anak itu balik. Ini hukum akikah dianjurkan, disunatkan bagi orang tua mulai dilahirkan sampai dia balik. Ini adalah hukumnya sunnah. Nah sekarang bagaimana bagi anak-anak yang dari akikah ini? Karena orang tuanya barang itu tidak mampu semuanya, ya tidak apa-apa. Karena apa? Karena akikah itu sendiri adalah punya sunnah. Cuma khitanan ini hukumnya wajib sampai dia balik, ya, sampai dia balik. Jadi kalau sudah balik sebenarnya wajib, tidak boleh tidak, karena itu harus dikhitan ataupun disunat. Kemudian qadru, sedangkan kadar daripada khitanan itu sendiri lirrajuli, bagi orang laki-laki, bihaitsu yaqtamu jami'al jildati allati tughatti jami'al hasabati, ialah bagi orang laki-laki batasan memotong
kemaluannya orang laki-laki ialah memotong kulit itu yang menutupi kepada khosafah. Ya, bagi orang laki-laki ini adalah sunatnya memotong khitan itu adalah memotong kulit yang menutupi khosafahnya. Ini sekarang kalau seumpamanya ada orang laki-laki dikhitan, kemudian dipotong ujung kemaluannya, setelah dipotong kok helmnya ya, zakarnya, khasafahnya ya, helmnya ini setelah dikhitan kok masih tertutup ya, seumpamanya, maka ini harus dipotong dua kali ya. Kalau seandainya ada orang laki-laki dikhitan, setelah dipotong kemudian setelah waras semuanya ya, setelah selesai masih tertutup ya helmnya yang putih-putihnya itu ya. Ini orang laki-laki ya tahu, ada ibu-ibu juga tahu karena ya. Kok masih tertutup, maka harus dipotong lagi. Yang sekiranya setelah dipotong, maka yang kulitnya itu ataupun yang helmnya sudah tidak tertutup. Walil mar'ati, sedangkan bagi orang perempuan ialah qamma yutlaqu alaihi musammal qam'i minal badri. Sedangkan batasannya orang perempuan yang dipotong, yang dikhitan ialah yakni sekedar untuk nama memotong saja. Jadi bagi orang perempuan yang penting memotong kulitnya yang ada di ujung kemaluan. Ini untuk perempuan. Jadi kalau untuk perempuan dipotong sedikit saja, ini sudah menghilangkan ataupun menggugurkan kewajiban. Tetapi kalau orang laki-laki harus dipotong yang sekiranya khasafahnya yang putihnya itu kelihatan. Kemudian lagi bagian urusan fitrati yang harus kita jaga dalam asal kejadian kita adalah kasus ialah memotong kumis bihai sudah tahu ratus safati yang sekiranya kemerah-merahannya bibir ini kelihatan. Ini memotong kumis terus sekiranya merah-merahnya bibir kelihatan di dalam unsur sunnah. Uras berbarajin dan juga memotong daripada kuku. Wa yuqalu wa yaqulu al-islamiyasi wa tarkibati, dan dimakruhkan bagi orang laki-laki memotong, mencukur sebagian rambut kepalanya dan meninggalkan rambut kepalanya yang lain. Jadi kalau kita mencukur rambutnya, cukur sekalian, jangan sampai separuhnya dicukur kemudian separuhnya lagi tidaknya rambutnya mah. Kemudian lagi ibu, ini juga yang harus kita jaga, hukum al-lihiyati, hukum mencukur jenggot. Ya, ini bapak ini hukumnya yang panjangnya. Ini ada hukumnya. Ini jenggot kumis ada aturan daripada kita. Nasal Imam Syafi'i di kitab itu ada tahrim wa qala al-awami barfi al-farakah. Ini perlu kita ketahui bahwasanya mencukur jenggot ini adalah hukumnya makruh. Ya, mencukur jenggot hukumnya makruh. Tetapi kalau ada alasan tertentu, maka nanti hukumnya tidak apa-apa. Kalau ada alasan tertentu, mencukur jenggot, memotong jenggot, maka nanti tidak apa-apa. Kenapa? Karena memotong saja makruh, ya makruh. Jadi ada yang kata dipotong dicukur, ya cuma makruh. Ini tidak sampai menjadikan haram bagi kalangan Imam Syafi'i.
Wa'alamu syai'an selagi Zakaria wa Hajar wa Rabi wa Rabi wa ini. Dan hukum makruh ini adalah merupakan hukum yang muktamad yang didukung oleh beberapa imam kalangan Syafi'i, yaitu Imam Zakaria, Imam Hajar, Imam Rabi, Imam Khatib dan sebagainya. Sedangkan ada ulama-ulama yang lain menurut Imam Abu Hanifah Hambali ini adalah memotong atau mencukur kepada jenggot ini punya hak haram bagi imam yang lain, tetapi mayoritas Imam Syafi'i hukumnya tidak sampai kepada batas haram, tetapi cuma makruh. Kemudian lagi tinggal sedikit yang selesai, ini adalah hukum kita bisa dirasi berliati, hukum menyemir ataupun mengecat rambut kepala, waliyati dan jenggot bisawati dengan yang warna hitam. Yang rumu illa lil jihad, bahwasanya mengecat ataupun mewarnai rambut kepala ataupun jenggot ini dengan warna hitam hukumnya haram kecuali bertujuan jihad fisabilillah, untuk berperang. Ini tidak apa-apa, ya, untuk berperang tidak apa-apa. Wa imarati bi zawjiha inda rawi, dan juga bagi orang perempuan tanpa izin suaminya menurut Imam Rawi ini adalah punya haram. Ibu-ibu menyemir rambutnya ini tanpa izin suaminya ini adalah punya hak haram. Tapi kalau diperbolehkan menyemir, kalau selain yang hitam, kalau diperbolehkan oleh suaminya tidak apa-apa, ya, disemir bila dan sebagainya. Ini merupakan ibu, dan nanti insya Allah untuk minggu yang akan datang kita langsung kepada pembahasan wudhu, ya. Ya, mungkin ada pertanyaan sedikit, ya, waktunya tinggal sedikit. Pertanyaan masih ada yang tadi boleh. Buat ibu juga yang mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya 2 minggu. Ya. Atau sini aja Pak terlibat. Jadi ada masalah lagi Pak, kaki tangan kita ini, tangan ini, kiri kanan ini, kamu putih, yang maksudkan kita gunakan untuk makan, ibadah, dan tidak menggunakan sebanyak keto atau garpu yang gunakan
ya kebaikan asal lakukan perbaikan diri kita supaya kita bisa lebih berjalan hubungan kita sama kita saja. Kalau si makan pakai tangan. Halo. Terima kasih. Ibu ada mau tanya? Bu Ibu itu? Tak ada. Marilah. Marilah sikat aja. Ya. Ini pertanyaannya. Kalau nggak ada saya tanya. Aduh, disinggung kan. Saya dengar pertanyaan Pak Kom itu nggak dengar ya, semoga yang saya tanyakan tidak sama gitu. Tadi kan Ustaz menyinggung ada AKK ya, karena dia mengingat mau kurban. Kalau kan ada orang belum AKK, dia punya uang, itu lebih mana yang perlu didahulukan, kurban dulu atau AKK dulu gitu ya. Mungkin itu aja juga. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Ini bagaimana hukumnya mencuci tangan untuk makan? Cuci tangan. Jadi kalau ada undangan perkawinan atau undangan lain kita harus pakai tangan, tidak pakai sendok atau pakai garpu. Itu yang saya kalau ini kan. Kenapa kita harus menggunakan garpu? Sedangkan itu atau sendok, dan itu menurut saya mengatur diri kita supaya lebih tidak sempurna. Sedangkan kita punya tangan kita diberikan untuk melaksanakan ibadah itu, makan atau berhubungan yang lainnya. Ini di abdan atau macam itu. Terima kasih. Mana yang utama sebenarnya? Kalau kita makan, bapak ibu yang sudah mengerti, ini apa yang bagaimana yang lebih utama kalau kita makan menggunakan sendok ataupun cuci tangan gitu ya, menggunakan tangan. Ini bapak ibu menurut sunnah Rasulullah memang yang lebih bagus makan adalah menggunakan tangan tanpa perantara yang lain. Ini tanpa menggunakan sendok, tanpa menggunakan subit dan lain sebagainya. Jadi yang utama adalah langsung menggunakan tangan. Tetapi sebelumnya harus kita basuh terlebih dahulu. Apa gunanya basuh? Ya banyak gunanya, di antaranya untuk menghilangkan kotoran dan sebagainya. Dan lagi bahwa ibu-ibu yang kami hormati, mencuci tangan ini bukan cuma sekedar mau makan. Ini sunat mencuci tangan ketika kita ini bangun dari tidur, juga disunatkan. Ini ketika kita ini bangun dari tidur, sunat membasuh tangan, apalagi mau makan. Dan Ustaz bagaimana? Waktu tidur kan tidak pegang apa-apa. Waktu tidur kita ini tidak kotor. Ini katanya Rasulullah SAW, la yadri ahadukum aina batat yada. Bahwasanya kamu, salah seorang kamu ketika kamu tidur, kamu tidak tahu di mana tangan itu berada. Jadi katanya Rasulullah, orang itu disunatkan membasuh tangan ketika bangun dari tidur. Kenapa? Karena ketika kamu tidur, kamu tidak tahu di mana tangan itu berada. Bagi orang itu, orang tidur bukan cuma menggaru-garu ketika ada nyamuk saja. Mungkin ada sebagian orang ketika tidur dia tangannya masuk ke dalam hal yang tidak kita inginkan, mungkin garu-garu kemaluannya. Ya,
mungkin baru di maknanya. Ini katanya Rasulullah, maka demikian ketika bangun dari tidur sunat untuk membasuh tangan. Kenapa? Takut ketika kita ini tidur tangan menyentuh kemaluan yang mana akan memungkinkan ada najis ataupun kotoran. Ya, itu ya. Ini adalah faedah daripada kita cuci tangan. Ya, di samping kita ini ingin menyucikan kepada tangan kita sendiri, juga menggunakan indah mengikuti langkah Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita ini melaksanakan ibadah gimana? Nah, agar kita dapat melaksanakan ibadah yang sempurna, yang terbaik. oh ya, apa tujuan ibadah? Apa tujuan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melaksanakan sholat, apa tujuannya? Sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Ya, tujuannya adalah untuk ditampung untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ibadah itu sendiri adalah mengikuti perintah. Ini kita ini melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, apa? Ini adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan hal yang semacam itu adalah melaksanakan perintah Allah. Ati Allah wa ati Rasul. Dan juga di dalam surat Al-Bayyinah juga bisa dijelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah. Jadi ibadah ini apa tujuannya? Untuk melaksanakan perintah Allah, yang mana perintah itu semuanya adalah ibadah. Juga ini ada ceritanya juga, cuma ini sudah siap. Ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping yang untuk memenuhi kepada kebutuhan kita juga melaksanakan perintah. Kita sholat semuanya ya. Ini sebetulnya untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan kita. Sholat apa tujuannya sholat? Untuk mencegah daripada barang mungkar dan benci. Ya. Apa gunanya kita untuk berpuasa? Berpuasa adalah untuk menyehatkan badan. Apa gunanya untuk kita untuk zakat? Zakat kita ini adalah untuk membersihkan harta. Yang mana hal itu semuanya adalah merupakan ibadah yang ada di lingkungan untuk melaksanakan perintah. Ini cuma sudah siap. Yang terakhir ini bagaimana yang lebih utama bagi orang yang ingin melaksanakan kurban, cuma mereka belum akikah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ada hormati, ini akikah ini kalau yang lebih utama adalah kalau pada waktu masa bulan haji, yaitu bulan haji, bulan Dzulhijjahnya, maka bisa kita ini diniati dengan akikah dan ditempatkan dengan pelaksanaan kurban. Ini tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa, akan mendapatkan dua pahala. Yang mana akikah itu sendiri hukumnya setahun seumur hidupnya satu kali. Kemudian yang kurbannya setiap tahun dianjurkan. Jadi bagi orang yang belum akikah, kalau kita ini tepat di bulan Dzulhijjah, maka diniati akikah disembelih pada waktu kurban. Kenapa? Karena kita ini menyembelih binatang pada waktu kurban yang selama 4 hari, ini adalah mendapatkan fadilahnya kurban. Jadi kita ini ya memotong hewan di waktu 4 hari, yaitu pada hari raya dengan 3 hari tasrik. Pada hari tasrik ini kan pada kurban yang 4 hari raya, hari tasrik tanggal 11, 12, 13, 14. Jadi memotong hewan pada waktu itu ini adalah bisa dikategorikan kurban. Cuma kalau kita ini belum akikah, lihat di kedua-duanya adalah
Itu Bapak Ibu yang kami hormati, itu kesemuanya adalah tidak wajib Pak ya. Kita ini secara harus dimasak ataupun tidak, ini adalah tidak diwajibkan, tapi itu adalah yang lebih utama. Kalau kita akikah, ini yang lebih utama adalah dimasak, tetapi kalau kurban ini adalah dibagi mentahnya ya, sepertiga untuk sedekah, sepertiga lagi untuk orang fakir miskin, kemudian yang sepertiga lagi untuk yang berkurban. Ya, andai kata kita ini walaupun kurban dibagikan secara massal belum tidak boleh saja. Ya, jadi kalau kita ini belum akikah, maka nanti kalau kita tepat dengan hari raya kurban, dia diakikah, maka nanti akan mendapatkan pahala kurban. Tetapi kalau kita ini ingin kurban harus pada hari raya, tidak boleh kita kurban di luar hari raya. Jadi ini adalah keutamaan kalau akikah ya disembelih pada hari kurban mendapatkan dua-duanya. Tetapi kalau kurban tidak boleh disembelih pada lahir dan itu. Ya, ini Bapak yang pertama ya, akikah dinyatakan. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan karena sudah pagi, mudah-mudahan ini dapat jadi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga yang baik bagi Allah dan bima'ala tanah dan kami pakai wa ta'ala wa barakatuh dan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina